Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit-taqwa. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi haditsin ya ayyuhan nas ittaqullaha wa ajmilu fit talab fa inna nafsan lan tamut hatta tastawfi rizqah wa in abata fiha wattaqullaha wa ajmilu fit talab khudhu ma halla wad'u ma haruma. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para jamaah sidang salat subuh Masjid Darussalam, semoga Allah senantiasa memberikan kita hidayah. Alhamdulillah, sebuah kalimat yang sangat agung, sebuah kalimat yang sangat indah, yang wajib terus terlontar dari lisan kita atas semua karunia yang Allah kurniakan kepada kita. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, Allah pula yang memberikan semua fasilitas kehidupan kita, Allah pula yang mengawasi kehidupan kita, Allah pula yang menjaga kita, dan Allah pula yang akan membinasakan kita. Inilah makna tauhidur rububiyah. Maka yang terbaik yang bisa kita lakukan dengan kalimat alhamdulillah. Segala puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita isi hari-hari, kita isi kehidupan kita dengan memupuk kebaikan-kebaikan. Persiapan istisda', al-isti'dad liyaumir rahim. Kita punya persiapan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil seorang anak muda yang bernama Abdullah bin Umar. Kemudian Rasulullah memegang kedua pundak Ibnu Umar dan dia berkata, "Ya Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil." Wahai Abdullah bin Umar, jadilah engkau di dunia seperti orang-orang asing, aw 'abiru sabil, atau seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Maka gambaran hadis ini, nasihat Nabi bukan kepada orang tua, tapi nasihat Nabi kepada seorang anak muda yang mungkin masih punya cita-cita yang tinggi. Tapi Nabi berwasiat, jadilah, tinggallah engkau di dunia seperti orang yang dalam kondisi perjalanan. Karena mau tidak mau, sadar ataupun tidak kita sadari, kita berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Ma nadamtu ala syai'in nadami ala yawmin gharabat syamsuhu
wa naqasa ajali wa lam yazid amali. Kata beliau, tidak pernah dalam hidupku aku menyesali terhadap segala sesuatu. Beliau tidak pernah menyesal dengan yang terjadi dalam kehidupannya. Sahabat Nabi yang bernama Ibnu Mas'ud. Tapi kata beliau, nadami ala yaumin, penyesalanku adalah terhadap hari gharabat syamsuhu, ketika matahari sudah terbenam di sebelah barat, wa naqasa ajali, umurku telah berkurang 1 hari, wa lam yazid amali. Di sinilah penyesalannya ketika amalku tidak bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan kehidupan kita di dunia isti'dad, persiapan untuk kita berangkat menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka kajian kita pada pagi hari ini masih melanjutkan pembahasan kitab Tadhkirah karangan Imam Syamsuddin As-Suyuti atau Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Maka dikatakan di sini pembahasan pertama sudah kita bahas kemarin, tidak selayaknya bagi seorang muslim berdoa kepada Allah untuk minta kematian. Kata Rasulullah, la yatamannayanna ahadukumul maut lidurrin nazala fi. Tidak selayaknya, kata Nabi, bagi seorang muslim untuk berdoa kepada Allah minta kematian karena asbab, karena musibah, karena ujian, karena yang menimpa dalam kehidupan beliau. Artinya tidak pantas kita berdoa minta mati karena ujian yang Allah timpakan kepadanya, seberat apapun. Kalau Allah menguji kita, Allah itu Maha tahu. Allah tahu hati kita, dan Allah tahu pundak kita sanggup untuk mengemban satu amanah berupa ujian kita. Maka kata Allah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak ada satu ujian pun yang akan ditimpakan kepada manusia kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka di keterangan sebelumnya sudah kita bahas, seandainya terpaksa harus berdoa, maka nanti kalau kita punya orang tua, kita merawat orang tua, bahkan ketika orang tua kita sudah bolak-balik masuk rumah sakit, kalimat yang terlontar jangan dengan doa, ya Allah minta yang terbaik. Jangan. Kenapa? Karena biasanya kalimat itu disimbolkan ingin apa? Bahasanya minta ya Allah, minta yang terbaik. Artinya Pak, kalau meninggal sesudah ikhlas, maka Nabi ngajarin doa, jangan begitu. Terus gimana kata Rasulullah? Seandainya kita diuji oleh Allah dengan banyak musibah, dengan banyak ujian, maka doa yang terbaik yang diajarkan sama Nabi, Allahumma ahyini in kanatil hayatu khairul li, wa tawaffani in kanatil wafatu khairul li. Itu boleh. Ya Allah, tambahkanlah umurku, berikan aku kehidupan ya Allah, jika dengan kehidupan ini bertambah kebaikan dalam kehidupanku. Wa tawaffani, dan matikan aku ya Allah, in kanatil wafatu khairun li, dan matikan aku ya Allah jika kematian adalah yang terbaik bagiku. Ini baru diperbolehkan. Jangan minta ya Allah yang terbaik ya Allah. Lalu lebih banyak mengarah ke mana? Jangan. Karena orang berislam itu, kalau dalam orang iman itu, orang beriman, kalau doanya orang beriman itu subhanallah indah sekali. Akan Allah abadikan, Nabi abadikan ini dalam sebuah hadis yang sahih, hadis riwayat Al-Bukhari insyaallah. Doa Nabi yang kemudian dicantumkan di doa khatmil Quran. Dan saya yakin para bapak, para ibu itu sudah hafal doa ini. Allahumma aslih li dini alladhi huwa asmatu amri, wa aslih li akhirati, wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, waj'alil hayata, lupa atau mungkin belum hafal,
beriman. Subhanallah, menarik sekali. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, jadikan kehidupan ini bertambahnya kebaikan. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr, dan jadikan kematianku adalah terputusnya dari semua amal buruk yang kami lakukan. Jangan sampai nanti kita mati masih ada apa? Dosa jariah. Seperti dosa jariahnya siapa yang sampai masyhur sampai detik ini? Dosa jariah yang masih mengalir, dosanya siapa? Qabil. Sampai Nabi mengatakan apa? La tuqtalu nafsun dhulma. Tidaklah ada orang yang terbunuh dengan cara yang zalim illa kana ala ibni Adam awwalu man sanna al-qatla. Kecuali dosa tidak akan pernah berhenti dari dosa yang membunuh itu, kecuali pasti mengalir kepada anaknya Nabi Adam yang bernama Qabil, li'annahu awwala man sanna al-qatla, karena dialah yang mengajari pembunuhan pertama kali. Selanjutnya kita bahas persiapan untuk berangkat. Ada sebuah hadis riwayat Imam An-Nasa'i, riwayat At-Tirmidzi, dan hadis ini kata Syalbani posisinya hadis hasan sahih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikatakan aktsiru dzikraha bil ladzat. Kata Nabi, sering-seringlah kalian untuk senantiasa mengingat tentang terputusnya sebuah kelezatan. Artinya bahasa yang lain, ingatlah kematian. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, hadis riwayat Ibnu Majah, Syalbani mengatakan hadis ini adalah hadis hasan. An Abdullah an Ibn Umar annahu kuntu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Abdullah Ibn Umar itu sedang duduk bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba faja'a rajulun minal ansar. Tiba-tiba kemudian datang seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Berarti ini Abdullah bin Umar duduk bersama dengan Nabi ketika sudah hijrah di Madinah. Datang orang Ansar. Tahu Ansar? Orang Ansar itu orang Madinah yang sudah masuk Islam. Sedangkan satu muhajirin, orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah. Makanya sampai Allah puji itu dua as-sabiqun al-awwalun sampai disebut oleh Allah di surah At-Taubah ayat yang ke-100. Was-sabiqun al-awwalun, as-sabiqun al-awwalun, dan orang-orang yang terdahulu yang telah masuk Islam. Siapa itu? Minan muhajirina wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Apa kata Allah? Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka, wa radu anhum, dan mereka muhajirin dan ansar dan orang-orang yang ikut dengan muhajirin dan ansar dengan kebaikan, mereka ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apa kemudian? Fasallama 'ala nabi. Sahabat ini kemudian mengucapkan salam kepada Rasulullah. Tsumma qala, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Langsung tanya. Kata sahabat tadi dari kalangan Ansar tanya, ya Rasul, orang mukmin yang bagaimanakah yang paling afdal? Apa afdal itu? Mulia, fadilah. Falyatafaddal, tafadhal yang mulia. Fadil, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia? Maka Rasulullah mengatakan orang yang paling mulia, kata Rasulullah, ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Akhlak. Makanya Islam itu hanya terjadi 3 Islam. Islam itu hanya terkumpul dalam 3 hal. Pertama, akidah. Yang kedua, akhlak. Yang ketiga, syariat. Ini aja Islam. Akidah, urusan masalah keyakinan. Kemudian akhlak, masalah muamalah. Pertama, akhlak kita kepada Allah, akhlak kita kepada Rasul, akhlak kita dengan Al-Quran, akhlak kita dengan sesama muslim,
Nabi mengatakan ahsanul khuluqa. Dan ini yang sekarang mulai kayak bahasa tren dekadensi moral. Dan ini yang terjadi saat ini, Pak. Sesama muslim kadang saling menghujat. Sesama muslim kadang saling menghina. Sesama muslim kadang merasa paling sempurna, paling benar mengalahkan muslim yang lainnya. Padahal saya hampir satu bisa bagaimana orang kalau sampai Rasul dari hadis yang dikatakan begini, ma wudi'a al mizan aqallu min husnil khuluq. Kata Nabi, tidak ada yang diletakkan di timbangan kebaikan yang lebih berat kecuali dengan akhlaknya. Saya ambil satu kisah di zaman Rasulullah itu. Ada orang kafir Quraisy yang tinggal di kota Mekah. Dia sangat benci dengan Nabi. Sampai kebencian itu tertanam ketika Rasulullah sudah hijrah ke Madinah. Satu saat dia mengatakan begini sambil pegang pedangnya, terlontar kalimat dengan kalimat yang sangat benci pada Nabi. Kalau aku tidak terikat dengan hutangku, maka akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Kata orang kafir Quraisy. Kalimat ini terdengar oleh temannya, maka temannya datang mengatakan apa? Apa yang kau ucapkan ini? Apakah benar yang kau ucapkan? Benar, seandainya aku tidak punya hutang, aku akan berangkat ke Makkah, ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Karena bisa jadi nanti aku yang terbunuh. Kata temannya, berapa sih hutang? Di bank apa? Sudah saya tanggung. Benar, Pak. Ditanggung. Habis tak lakukan. Padangnya ini sudah dihunus padangnya, diambil racun ini kalau orang Arab dulu kan paham dengan masalah racun. Sama ketika Nabi juga diracun pakai daging kambing, paham diracun padangnya, sudah dihunus dengan dikasih racun, sudah dimasukkan ke dalam bungkusnya, berangkat ke Madinah. Sampai di gerbang Madinah ketemu dengan Umar bin Khattab. Apa kata beliau? Ya Allah, wahai musuh Allah, mau apa aku datang ke sini? Kemudian aku ingin bertemu dengan Muhammad. Untuk apa engkau hunus padamu? Dia tidak menjawab. Karena ini tamu Nabi Muhammad, artinya ingin kita dengan Nabi, maka diantar di depan Rasulullah. Apa kata Umar bin Khattab menuju perjalanan menuju Nabi? Kata Umar bin Khattab, demi Allah, anjing dan babi jauh lebih aku cintai daripada dirimu. Berarti orang ini apa? Hina. Artinya hina banget. Sampai kalimat anjing dan babi jauh lebih aku cintai. Di depan Rasulullah, orang ini kemudian sudah turun takut. Ditanya, untuk apa aku kesini? Apa kata Nabi? Apa yang aku ucapkan kepada temanmu ketika di Makkah di samping Ka'bah? Padahal gak ada yang ngasih tahu. Rasulullah di Madinah, dia di Makkah, jarak berapa ratus meter? Kilometer 400 ini, 500 ya. Makkah sama Madinah. Kalau sekarang mungkin apa? Ada yang bedakan dengan Rasul dibicarakan ini. Persiapan beda-beda. Kata Nabi, apa yang aku bicarakan dengan teman? Tambah tunduk, tambah kaget, habis kemudian bersyahadat di hadapan Rasulullah. Setelah syahadat, belum ngapa-ngapain, belum sholat, belum apa bersyahadat, dipeluk sama Umar bin Khattab, berubah kalimatnya, demi Allah. Kata Umar bin Khattab, hari ini engkau orang yang paling aku cintai, mengalahkan kecintaanku kepada anak-anak. Bayangkan, artinya apa? Sesama muslim itu punya anak, nggak usah saling kemudian kita saling menghujat. Terlepas perbedaan, tapi kalau sudah perbedaan akidah, beda lagi. Seperti dengan Syiah, Ahmadiyah, ini sudah urusan akidah. Tapi kalau hanya urusan furu'iyah, urusan fikih itu kan bahasanya adalah furu' cabang. Yang penting usulnya tetap. Maka tidak boleh kemudian kita membenarkan Syiah, kita tidak boleh membenarkan Ahmadiyah, kita tidak boleh membenarkan Mu'tazilah, kita tidak boleh membenarkan Qadariyah, Jabariyah dan sebagainya. Karena itu perbedaan masalah akidah. Sama dengan perbedaan masalah akidah di Indonesia itu apa lagi? Studi buatnya apa?
LTII. Itu perbedaan akidah. Makanya mereka tertutup dengan masjidnya. Itu akidah. Itu hanya sebatas mohon maaf, kunut tidak kunut itu urusan furu'. Artinya sama-sama punya dasar, sama-sama punya dalil, maka ahsanul khuluqah. Yang kedua, ketika Rasulullah ditanya lagi, kalau tadi ayyul mu'minin afdal, yang kedua berubah. Qala fa ayyul mu'minin aqyas. Ya Rasul, orang mukmin yang bagaimana yang paling mulia ya Rasul? Orang mukmin, maaf, orang mukmin yang bagaimana yang aqyas paling cerdas ya Rasul? Rasulullah tidak mengatakan orang cerdas itu yang bisa mengarang buku, yang punya gelar ini dan sebagainya. Bukan itu orang cerdas versi Nabi. Banyak ada dua hadis itu tentang masalah aqyas ini. Kata Rasulullah, orang mukmin yang paling aqyas di sini, aqtaruhum lil mauti dzikra. Orang paling cerdas adalah orang yang paling banyak persiapan atau paling banyak mengingat kematian. Wa asruhum lima ba'dahu isti'dadan. Dan orang yang cerdas itu selain banyak mengingat kematian, dia punya persiapan yang baik untuk menghadapi kematian itu. Di hadis yang lain sama, ada dua kata Nabi. Pertama, orang-orang yang cerdas, yang kedua orang-orang yang bodoh. Kata Rasulullah, al-kayyisu, kayyis, aqyas. Al-kayyisu, orang cerdas, kata Rasulullah, man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas, kata Nabi, adalah orang yang senantiasa menahan, orang yang senantiasa menjaga, orang yang senantiasa mengarahkan nafsahu, hawa nafsunya. Karena semua hawa nafsu diarahkan kemana? Inna nafsa la'amaratun bisu. Hawa nafsu itu pasti ngajak kita pada keburukan. Sekarang ini hawa nafsu kita ingin ngapain? Ingin tidur. Ya, hawa nafsu kita ngajak ke situ, ingin pulang, istirahat sebentar, main WA atau mungkin ini, atau tidur. Tapi kita arahkan hawa nafsu ini kemana? Menuju kepada ketaatan kepada Allah, agar hawa nafsu yang kata Allah la'amaratun bisu, pasti hawa nafsu mengarah kepada keburukan, illa man rahim rabbi, kecuali hawa nafsu yang mendapatkan rahmat Allah. Makanya orang cerdas versi Nabi apa? Al-kayyisu man dana nafsahu. Orang-orang yang mengarahkan hawa nafsunya kepada hal yang diridhoi oleh Allah. Nabi ini dalam kitab Sahabat Jin Muhammad, usia kurang lebih 17 tahun. Ini masih belum jadi nabi, tapi sudah apa? Sudah dipersiapkan. Kan ada istilah ini. Ada namanya mukjizat, ada namanya ilham, ada namanya irhas, ada apa lagi? Yang mirip ini. Pertama ada mukjizat. Kalau mukjizat apa nih? Hak istimewa, artinya kelebihan yang dimiliki oleh Nabi akan dikeluarkan oleh Allah ketika ada tekanan. Ini namanya mukjizat. Diberikan kepada para nabi dan rasul. Ada namanya ilham. Apa ilham? Ilham tetangga. Ilham. Ilhamnya apa? Kelebihan sama. Artinya apa? Kelebihan yang Allah berikan ke setiap pribadi dari kalangan orang-orang yang saleh. Ini namanya ilham. Contoh, Umar bin Khattab ketika beliau jadi khalifah, tinggal di Madinah. Kemudian saat itu sedang mengutus pasukan ke Mesir. Apa kata Umar bin Khattab di saat khutbah Jumat? Lari ke gunung, lari ke gunung. Ternyata suara Umar itu dari khutbah Jumat disuruh lari ke gunung, itu terdengar nyaring di Mesir. Saat itu ternyata kaum muslimin sedang dikejar sama musuh, terdengar suara dari Umar bin Khattab lari ke gunung, maka mereka lari ke gunung. Akhirnya kemudian musuh tidak mengejarnya lagi. Ada namanya indra keenam. Ini orang menyebut indra keenam. Cuma indra keenam di Indonesia itu mengarah ke apa? Apa namanya itu? Indigo. Indigo sebenarnya ada orang indigo. Itu bukan kelebihan. Bisa kan indra
takut bisa jadi Ustaz, siapa yang mencuri, siapa yang itu, mohon maaf, itu kekurangan. Ini Pak dulu dari pakar ini. Kan istilah indra keenam, semua manusia punya indra yang sama. Kalau bisa melihat hal yang akan terjadi, mimpi besok terjadi begini, ini mohon maaf, ini bukan ilham. Ilham itu hanya Allah berikan kepada orang-orang yang saleh. Seperti contoh banyak kasus anak kecil bisa berbicara. Dalam satu hadis sahih riwayat Bukhari, ada berapa anak yang bisa bicara? Ada 3 bayi ajaib kan. Pertama bayi siapa? Nabi Isa. Yang kedua Nabi Isa. Satu kedua siapa? Anak yang dituduhkan sebagai anaknya Juraij. Tahu Juraij kan? Karena itu ahli ibadah dari kalangan Bani Israel yang kemudian sama ibunya, ya Allah, jangan matikan anakku Juraij sebelum wajahnya diperlihatkan di antara wanita-wanita pezina atau wanita-wanita surga. Ini doanya ibu. Ternyata mustajabah. Yang ketiga, bayi siapa yang bisa berbicara? Jadi satu hadis ini, panjang hadisnya, membicarakan tentang 3 bayi ajaib. Yang ketiga itu adalah bayi dari kalangan Bani Israel yang sedang digendong oleh ibunya. Kemudian ibunya ada rombongan orang-orang yang terhormat lewat di jalan itu. Maka ibunya mengatakan, ya Allah, jadikan anakku seperti dia. Anak ini melepas puting susunya, noleh kepada laki-laki yang sedang diarak seperti laki terhormat. Kata dia, la taj'alni mithlahu, ya Allah, jangan jadikan aku sepertinya. Padahal masih bayi. Baik, jadi al-kayyis, orang cerdas itu madana nafsahu. Yang kedua, orang cerdas itu selain mampu menahan hawa nafsu, wa 'amila lima ba'da al-maut, isti'dad, punya persiapan untuk menghadapi hari setelah kematian. Makanya sahabat Nabi namanya Ali bin Abi Thalib, beliau mendefinisikan 4 definisi takwa. Kata sahabat Ali, qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, at-taqwa hiya, kata beliau, takwa itu pertama al-khawfu minal jali. Jadi orang dikatakan bertakwa itu bisa al-khawf minal jali. Apa yang artinya? Khauf ada rasa takut kepada al-jali, al-jali, dan Allah Azza wa Jalla. Jadi takut hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini jali. Takut kalau tidak beribadah kepada Allah. Takut kalau melanggar larangan Allah. Takut kalau bermaksiat di hadapan Allah. Makanya ada seorang tabi'in itu datang sampai mengatakan, doakan aku, nasihati aku, bagaimana aku bisa menghindari kemaksiatan. Doanya singkat, Pak. Nasihatnya singkat. Begini aja. Kalau memang kau masih mau berbuat maksiat, 1, jangan kau lakukan di buminya Allah. Jangan kau lakukan maksiat di buminya Allah. Terus mau di mana? Yang kedua, hendaklah kau bermaksiat bersembunyi yang sampai Allah tidak tahu. Iya, nasihatnya sederhana tadi. Kita yang maksiat dengan di bumi Allah. Subhanallah, setiap sekali khauf, takut. Makanya orang-orang yang khauf, takut itu salah satunya orang yang akan mendapatkan naungan Allah ketika nanti kumpul di padang mahsyar. Salah satunya di antara 7 itu, nomor 7 apa? Rajulun dzakarallahu khaliyan fafadat 'aina. Orang yang akan mendapatkan naungan Allah kelak pada hari kiamat, kata Nabi. Yang nomor 7, orang-orang yang ingat kepada Allah khaliyah, dalam kondisi bersendiri. Fafadat 'aina, jatuh air matanya. Lagi salat tahajud, berdoa, ta'awud kepada Allah, menetes air mata. Itulah orang-orang yang akan mendapatkan naungan al-khauf. Yang kedua, wal 'amalu bit-tanzil. Ini juga tidak kalah pentingnya. Orang bertakwa itu disibukkan dengan amalan yang ada dalilnya. Bit-tanzil itu artinya dengan kata nazalah.
tanazzalah. Artinya apa? Artinya amal yang ada contoh lewat Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah. Makanya yang seperti ini penting. Jangan tersibukkan dengan amalan yang tidak ada contoh. Kenapa? Karena bisa jadi jelas ya, artinya begini, amalan yang ada contoh saja kita masih ada khauf, ada takut untuk tidak diterima oleh Allah. Ini yang jelas-jelas apa? Ada contoh. Makanya para tabi'in, kalau kata Ibnu Hajar, kata Ibnu Rajab, Ibnu Rajab mengatakan apa tentang masalah puasa Ramadan? Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighahu. Mereka berdoa kepada Allah 6 bulan sebelum Ramadan agar bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan. Wa kanu yad'una Allah sittata ashhurin, dan mereka juga berdoa kepada Allah selama 6 bulan lamanya ayyataqabbalahu, agar Allah menerima semua amal ibadah yang mereka lakukan di bulan Ramadan. Bayangkan Ramadan itu dengan aktivitas umuliahnya yang sudah tajil, yang dicontohkan oleh Allah dan Rasulnya, itu masih belum ada jaminan diterima. Makanya orang beriman itu kalau kata Allah di sebuah ayat itu, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajidatun annahum ila rabbihim raji'un. Ayat ini ketika turun, Aisyah datang pada Rasulullah. Annaha sa'alat Aisyah hadhihi ayat. Aisyah bertanya tentang ayat ini. Alladzina yakhafun, apakah orang-orang yang mereka takut tidak diterima amal ibadahnya? Alladzina yaznun, orang-orang yang berzina ya Rasul, wa yasrik wa yasraqun, apakah mereka orang-orang yang mencuri ya Rasul? Wa yasrabun al-khamra, ataukah mereka orang-orang yang minum khamr? Artinya, apakah ada orang yang takut tidak diterima amal ibadahnya? Orang yang mencuri, orang yang berzina, orang yang minum khamr. Kata Rasulullah, la ya binta As-Siddiq, tidak wahai putri As-Siddiq. Artinya tidak wahai Aisyah sebagai putri dari Abu Bakar As-Siddiq. Siapa? Alladzina yusallun, mereka orang-orang yang salat. Wa yatasaddaqun, mereka orang-orang yang sedekah. Wa yasumun, mereka orang-orang yang puasa. Tapi apa? Mereka yakhafun ayyataqabbalallahu lahum, mereka takut amal ibadah yang tidak diterima. Ini yang bertanzil saja, artinya amal yang diturunkan oleh Allah belum ada jaminan diterima, apalagi yang jelas-jelas tidak tanzil. Nabi sudah mengatakan, man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun. Kata Nabi, siapa yang beramal dengan satu amalan yang tidak ada contoh dari Nabi, fahuwa tertolak. Yang ketiga, tanda takwa kata sahabat Ali bin Abi Thalib, waridha bil qalil. Di keterangan yang lain, wal qana'atu bil qalil, ridha dengan ketentuan Allah walaupun qalil, sedikit. Ini ternyata beratnya untuk menghadirkan sifat qana'ah berat. Makanya di hadis yang lain ketika Allah katakan di Al-Quran, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi'ahsani ma kanu ya'malun. Kata Allah di surah An-Nahl ayat 96, orang-orang yang melakukan amal saleh dari kalangan laki-laki atau dari kalangan perempuan, syaratnya bahwa mukminun, dan mereka orang yang beriman. Apa jaminannya? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami jamin mereka orang yang beramal saleh, laki mau perempuan, syaratnya mukmin. Jaminannya apa kata Allah? Hayatan thayyibah. Konsep hayatan thayyibah, ada 3 konsep hayatan thayyibah. Konsep hayatan thayyibah di dunia, konsep hayatan thayyibah fil kubur, di dalam kubur. Yang ketiga, konsep hayatan thayyibah fil akhirah. Dan waktu kita bahas tadi sedikit yang saya singgung, di antara hayatan thayyibah bagi orang-orang yang hidup di dunia, syarat pertama, qad aflaha man hudiya ila Islam. Beruntung kata Nabi, siapa orang yang
ruziqa kafafa, diberi rezeki yang cukup. Wa qanata bima ata, dan Allah hadirkan sifat qanaah dalam hatinya dengan apa yang telah Allah berikan kepadanya. Waridha bil qalil atau wal qanaah bil qalil, yang terakhir wal isti'dad li yaumir rahim. Orang bertakwa ini punya persiapan untuk menghadapi hari kematian. Sudah siap? Kapan sih? Kalau kayak para nabi itu enak, meninggalnya para nabi itu enak. Apa? Karena diajak dulu ngomong komunikasi di antara para nabi. Nabi dengan malaikat maut. Banyak hadis-hadis itu ada dalam kitab kisah nubuah dalam hadis ketika menjelang kematiannya Nabi Adam. Nabi Adam saat itu sedang sakit, lagi sakit. Kemudian Nabi Adam mengatakan kepada putra-putranya dan putrinya, aku pengen banget makan buah surga. Anaknya kan, ini ayah sedang sakit, pengen banget makan buah surga. Anaknya keluar, anaknya nyari apa namanya, buah-buah surga itu apa buah-buah surga? Kan anaknya belum pernah makan buah surga, sedangkan Nabi Adam dengan Hawa sudah pernah. Wa ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha, silakan nikmati ragadan haitsu syi'tuma, sampai puas yang mau kehendaki. Hanya satu, wala taqraba hadis syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Pohon apa? Buah khuldi. Yang bilang buah khuldi itu setan. Allah tidak pernah bilang buah khuldi, hanya Allah katakan jangan kamu dekati pohon ini. Setan pikir, oh bagi Adam tergelincir. Akhirnya kita nyata pohon ini sama Nabi Adam dikasih nama. Apa kata setan? Sama setan dikasih nama, fawaswasa ilaihi syaitan. Maka setan kemudian membisikkan kepada Nabi Adam, ya Adam, hal adulluka ala syajaratil khuldi, bukan kutunjukkan kepadamu satu pohon keabadian. Makanya nama itu dikasih pohon dikasih nama, namanya apa? Kenapa Adam kamu gak boleh makan pohon ini? Karena biar kamu gak seperti malaikat cek abadi di dalam surga. Makanya dosa manusia pertama pada Allah itu adalah dosa tamak, dan ini menurun kepada anak cucunya. Satu periode sudah ingin, dua sudah ingin, manusia ini akan pernah terputus. Sampai apa kata Allah? Allah kumul hatta zurtumun. Baik, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, ada yang mendiskusikan mungkin. Jadi masih pengantar tentang masalah apa? Orang yang cerdas. Oke, mulai. Nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Oh ya, ini beramal bitanzil dengan yang dicontohkan. Artinya beramal dengan tanzil itu artinya yang turun, yang diturunkan oleh Allah dalam Al-Quran dan dicontohkan sama Nabi lewat al-hadis. Karena Nabi itu tidak berbuat sedikit pun kecuali semuanya atas perintah Allah. Maka Allah katakan apa? Wa ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara tentang masalah keinginan hawa nafsunya. In huwa illa wahyu, kecuali Nabi itu semuanya berbicara karena wahyu yang Allah wahyukan kepada dia. Makanya Nabi mencontohkan, lakukan itu. Yang ketiga, waridho bil qalil, artinya ridho. Apa ridho? Ya ridho bahasa. Ya ikhlas dengan ketentuan Allah walaupun itu qalil, kecil ataupun sedikit, insyaallah. Jelas? Kalau ada yang tanyakan? Ada? Kalau ada kita tambah sedikit. Insyaallah dan lagi kita lanjutkan persiapan beristighfar di yaumir rahim. Orang yang cerdas adalah mereka orang-orang yang punya persiapan untuk menghadapi hari
hari akhir, sebagaimana nanti sahabat itu bertanya, "Mata saat, kapan hari kiamat?" Pertanyaannya hanya singkat, "Wa madza a'dadta laha?" Kau sudah punya persiapan apa? Kok tanya kapan hari kiamat? Berarti Nabi itu bukan mintanya kapannya, tapi apanya? Persiapannya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.